Bismillahirrahmanirrahim. Gaung Raka Radio SMK Negeri 1 Bangkinang di 95,2 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pendengar yang berbahagia, kembali kita hadir di Bincang-Bincang Santai Podcast SMK Negeri 1 Bangkinang. Bersama saya, Ibu Hasmi Nur, sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Bangkinang. Podcast kali ini kita akan coba berbincang-bincang mengenai MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Bersama kita telah hadir Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bangkinang, Bapak Junaidi MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Sesuai dengan materi kita pagi hari ini, yaitu mengenai MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Nah, ada beberapa hal yang coba akan kita bahas pada hari ini, Pak. Iya, siap. Yaitu tentang jati diri SMK, siswa SMK Ya. di tahun 2020. Oke. Yang pertama akan coba kita tanyakan, Pak, mengenai mengapa anak-anak sekarang atau anak yang telah tamat dari sekolah menengah pertama itu harus memilih SMK atau mereka memilih masuk ke SMK. Kira-kira bisa Bapak jelaskan? Insya Allah ya. Terima kasih Bu Asminur. Ya, selamat pagi teman-teman Raka semuanya. Sebelum pertanyaan itu saya jawab, Ya. saya ingin menyapa peserta didik baru kita di tahun pelajaran 2020-2021 ya. Selamat kepada peserta didik baru kami yang dinyatakan lulus pada PPDB 4 tahun ini dan resmi menjadi siswa dan siswi SMK Negeri 1 Bangkinang. Tentunya ke depan kita akan mengarungi perjalanan proses pembelajaran di SMK ini lebih kurang selama 3 tahun. Untuk itu kita harus saling mengenal, ya, harus saling menyapa. Ya, dengan melalui media ini, kami mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil untuk dinyatakan sebagai siswa SMK Negeri 1 Bangkinang di tahun pelajaran 2020-2021. Dan sesuai dengan keadaan negara kita pada saat ini, bahwa negara kita berada pada posisi keadaan tidak normal atau yang paling keren sekarang disebut dengan new normal. New normal. Di mana sebelumnya adalah normal, kemudian muncul keadaan tidak normal dan akhirnya muncul lagi istilah new normal. Ya, new normal. Ya, benar. Nah, oleh sebab itu cara-cara pembelajaran kita ke depan, tentunya akan menyesuaikan dengan keadaan ini. Apa yang menjadi keadaan yang ada sekarang ini, maka itulah yang akan menjadi sarana dan fasilitas kita dalam menjalankan proses belajar mengajar, ya khususnya di SMK Negeri 1 Bangkinang. Secara gambaran, di dalam keadaan new normal ini ada 3 cara dalam pelaksanaan PBM ini, Bu Asminur. 3 cara ya, Pak ya? 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara daring. Daring atau dalam jaringan. jaringan. Kita menggunakan dunia maya, internet untuk menyampaikan informasi, melakukan edukasi kepada siswa dan siswi kita. Nah, cara kedua adalah semi daring. Semi daring. Ini mungkin cocoknya mungkin bisa kita praktekkan pada istilah PSBB. Oh, ya, pada pembatasan ya. Jadi nanti ada mungkin beberapa siswa yang kita hadirkan di sekolah ya, dan yang lainnya mungkin ya daring di rumah. Dan itu ya kita hadirkan beberapa yang sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, maka ini yang kita sebut dengan semi daring. Nah, yang ketiga adalah luring. Oh, tadi ada di dalam. Sekarang ada di luar. Nah, ini di luar jaringan. Nah, jadi Ananda sekalian, kepada Ananda yang telah dinyatakan lulus, nah ini akan Ananda alami dan akan kita biasakan proses pembelajaran seperti ini. Iya, benar. Nah, ini sapaan kita yang pertama. Terima kasih kepada orang tua yang telah menjatuhkan pilihannya kepada sekolah kita untuk
menitipkan anak-anaknya kepada kita untuk kita jadikan sebagai generasi yang terbaik di negara ini, nah sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Itu sapaan kita yang pertama kepada calon siswa dan siswi kita yang dinyatakan lulus pada PPDB online di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Sekali lagi, selamat kepada kalian semua dan terima kasih kepada orang tua dan masyarakat yang telah mempercayakan pendidikan generasi mudanya, anak-anaknya kepada SMK Negeri 1 Bangkinang. Sekarang, dari pertanyaan Bu Hasminur tadi, kenapa siswa-siswi SMK atau siswa-siswi SMP atau sekolah sederajat harus menjatuhkan pilihannya di SMK, khususnya SMK di SMK Negeri 1 Bangkinang? Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ini. Nah, Ananda sekalian dan masyarakat luas yang pada umumnya, persoalan-persoalan yang mengemuka di negara kita yang paling besar diantaranya adalah masalah ketenaga kerjaan. Nah, berbicara ketenaga kerjaan, nah kita tidak lepas dari kompetensi atau keahlian atau keterampilan yang akan dimiliki oleh sang pencari kerja. Ya, benar. Nah, ini persoalan. Sebetulnya lowongan kerja itu tidak pernah berkurang. Semakin populasi manusia ini bertambah dan semakin sebesar itu pula terbuka lapangan pekerjaan. Kerja, Pak, ya? Nah, pertanyaannya, siapa yang akan mengisi lowongan-lowongan pekerjaan ini? Lapangan kerja tadi. Tempat-tempat pekerjaan ini. Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah orang-orang yang ahli di bidang kompetensinya atau keahliannya. Orang-orang inilah yang akan mengisi lowongan-lowongan ini. Kenapa? Ya karena dunia kerja ya butuh profit, ya butuh keuntungan, ya tenaga kerja butuh profit. Nah, yang industri perusahaan butuh keuntungan. Nah, oleh sebab itu tidak mungkin akan memperkerjakan tenaga kerja yang tidak terampil, yang tidak disiplin, yang tidak kompeten, ya, yang tidak ahli. Tentu nanti ini akan menjadikan perusahaan itu rugi. Nah, disinilah hadir SMK. Bangsa dan negara kita, alhamdulillah kita berterima kasih ya kepada presiden kita, kepada pemerintah kita, kepada gubernur kita, kepada kepala dinas pendidikan kita yang begitu memperhatikan SMK, ya, agar SMK ini ya lebih dicintai oleh masyarakat dan lebih dipahami oleh masyarakat. Nah, oleh sebab itu, nah dengan keberadaan kita inilah tugas kita mensosialisasikan SMK ini kepada masyarakat. Alhamdulillah, khusus di SMK Negeri 1 Bangkinang, animo masyarakat sangat itu besar, sangat besar. Kita pernah di angka 1.000, ya kurang 6 ya, yang mendaftar di kita, tetapi daya tampung kita cukup hanya 400. Apa daya ya Pak ya? Ya 400-an orang itu. Nah ini kita ya banyak yang kecewa dengan kita, ya karena harapan untuk menyekolahkan anaknya di SMK Negeri 1 Bangkinang, tetapi ya daya tampung yang memang tidak membatasi ya Pak ya? Membatasi itu. Nah, tetapi sebenarnya ini anugerah bagi saudara-saudara kita yang di sekolah swasta. Kita komit ya. Kita di SMK Negeri 1 Bangkinang komit penerimaan siswa itu sesuai dengan kuota. Insya Allah kita tidak akan melebihi itu karena kita ingin sederajat, kita ingin duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan sekolah-sekolah SMK swasta lainnya. Kita sebagai SMK pembina, ya kita ingin melakukan pembinaan yang baik dengan SMK kita. Nah, berdasarkan inilah salah di antaranya yang menjadi dasar bagi siswa untuk menjatuhkan pilihannya di SMK. Nah, kemudian SMK tidak hanya sebenarnya dunia kerja. Salah kalau orang mengartikan bahwa SMK itu hanya untuk bisa bekerja. SMK juga bisa untuk melanjutkan. Ya, benar. SMK juga terbuka peluang luas untuk bisa kuliah. Ya. Bahkan SMK teknik itu banyak yang dikategorikan sebagai SMA IPA. Jalur IPA. Ya. Jadi kalau di SMA itu ada IPS, ada IPA. Biasanya yang lebih peluang besar itu adalah IPA.
Nah, SMK, khususnya SMK teknik itu sudah masuk kategori IPA. Oleh sebab itu, peluang-peluang untuk kuliah di universitas yang reguler itu sangat terbuka lebar, ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sekolah-sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang kedinasan. Yang kedinasan. Ini SMK sangat dicari, ya, dan sangat besar peluangnya untuk masuk di sekolah kedinasan. Ini. Jadi, bagi siswa-siswi kita yang akan kita didik menjadi generasi penerus ini, nah itu akan ke depan akan kita fokuskan. Akan kita beri warna. Mana yang akan mencari dunia pekerjaan, mana yang akan masuk ke perguruan tinggi, sekolah kedinasan, ini akan kita pilah-pilah dan akan kita berikan sentuhan khusus. Sentuhan khusus agar keinginan dan cita-citanya ini dapat kita fasilitasi dan menjadi kenyataan. Begitu Bu Seminor. Iya. Jadi ya SMK rasanya tidak ada ya yang kurang atau yang nilainya untuk tidak memilih SMK itu. Berarti tidak ada hambatannya ya Pak ya? Tidak ada hambatan ya, mau kerja bisa, mau kuliah bisa. Bahkan satu lagi simbol atau kata yang selalu kita populerkan, bahwa SMK itu sekolah menengah kejuruan, bagi kita ada bisa kita artikan sekolah mau kerja. Sekolah mau kerja ya Pak ya? Mau kerja, bukan mencari kerja, tapi mau kerja. Ini beda. Antara mau dengan mencari beda. Nah, artinya apa? Kalau sudah mau, tinggal kita mau kerja atau tidak. Tapi kalau mencari, mungkin nenteng ijazah, nenteng sertifikat, lamar sana, lamar sini. Kalau SMK Satu Bangkinang, SMK mau kerja. Nah, jawabannya, pertanyaannya tinggal di hati dan di siswa masing-masing. Demikian. Ya, sangat menarik sekali Pak. Para pendengar yang berbahagia, tadi baru saja kita dengarkan penjelasan mengenai mengapa siswa itu harus memilih SMK. Sudah panjang lebar. Nah, sekarang coba kita akan lanjutkan pertanyaan kedua Pak. Ya. Nah, di SMK Negeri 1 Bangkinang kita memiliki 10 jurusan ya Pak ya? Ya. Yang masing-masing itu berbeda karakternya. Berbeda karakter. Ciri-cirinya berbeda. Ya. Nah, SMK Negeri 1 Bangkinang adalah satu. Ya. Bersatu mereka. Dari 10 jurusan yang berbeda, tetapi mereka tetap bisa disatukan. Ya. Nah, kira-kira bagaimana nih pendapat Bapak? Ya. Ya. Tentang menyatukan 10 jurusan yang berbeda karakter tersebut. Terima kasih Bu Asminor. Jadi sekali lagi, jati diri SMK atau ciri khas siswa SMK itu adalah kompetensi ya. Nah, kompetensi itu kita dapatkan, pekerjaan itu kita bisa lakukan itu adalah dengan rasa. Rasa apa? Ya rasa kebersamaan. Jadi di jiwa anak-anak SMK ini dari awal itu kita tanamkan kebersamaan. Apapun pekerjaan, kalau kita lakukan sendiri, itu akan menyusahkan diri. Tetapi bagaimanapun beratnya satu pekerjaan, asal kita laksanakan dan dapat kita laksanakan secara bersama-sama, pekerjaan seberat apapun akan dapat kita lakukan dengan mudah. Oleh sebab itu, rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, kedisiplinan, itu adalah kunci siswanya SMK. Dari inilah persatuan kebersamaan itu muncul. Sehingga di sekolah kita ya yang telah dipraktekkan oleh wakakiswaan kita Pak Dedi ya. Nah, itu ya kalau siswa sudah berkelahi, sudah sedikit berpecah belah, itu kita jadikan sebagai pelanggaran berat. Tidak boleh siswa SMK itu berkelahi. Kenapa? Karena dunia kerja itu adalah dunia bersama. Tidak mungkin satu pekerjaan berat itu kita lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita pasti butuh orang lain. Oleh sebab itu, pembinaan karakter di SMK itu kita fokuskan ke situ. Nah, sehingga Pak Dedi sebagai wakakiswaan menjadikan perkelahian itu menjadi pelanggaran berat di sekolah kita. Kita pantang itu. Nah, oleh sebab itu, rasa persatuan dengan jurusan 10, 20 atau berapapun ya yang disahkan dan diakomodir oleh undang-undang, ya dasarnya adalah kebersamaan, kekeluargaan, dan dengan rasa itu ya, nah perbedaan-perbedaan yang lain akan kita singkirkan dan muncullah
rasa bersama itu. Iya. Nah, di SMK kita itu yang kita apakan. Iya. Ya. Itu mungkin secara luas ya Pak ya. Iya. Tetapi secara singkatnya ataupun yang secara kasat mata kita lihat, walaupun kita berbeda-beda jurusan dengan atribut yang berbeda, tetapi kita dari satu pakaian itu juga bisa sebetulnya disatukan ya Pak ya. Oh ya, uniform kita. Uniform kita. Uniform kita. Nah, di uniform kita sudah punya filosofi. Iya, benar. Filosofi baju kita kita punya ada biru-biru filosofi. gitu ya Pak ya. Iya, filosofi. Jadi siswa sekalian dan masyarakat pada umumnya, termasuk alumni, ya kita di tahun 2014 ditantang oleh kementerian, yaitu kita diundang ke Jakarta, di mana kita diberikan satu peluang. Peluang itu adalah sekolah besar namanya. Kita kenal dengan istilah rujukan. Nah, SMK rujukan itu artinya adalah SMK di mana menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain atau SMK-SMK lain. Nah, pada 2014 itu sekolah kita dipilih oleh kementerian. Nah, tetapi memang pada saat itu kita ditantang untuk bisa mengubah diri. Nah, banyak peluang atau banyak versi untuk merubah diri waktu itu. Ya, kita ditawarkan, ya rubah diri Anda, caranya mudah. Bagaimana penampilan Anda sekarang tidak seperti sekarang. Iya. Salah dulu kita menggunakan baju khusus kita warna pink ya Pak ya. Pink ya, dengan coklat. Iya. Nah, kemudian pemerintah pusat akan menjanjikan akan merubah fisik kita. Bangunan kita ini dirubah. Itu rencana kita, gedung yang di depan itu menjadi 3 lantai. Kemudian peralatan diganti semuanya ya dengan yang terupdate sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian fasilitas semuanya. Nah, disitulah kita tertantang pada saat itu. Nah, sehingga ya dengan musyawarah dengan guru kita mencoba merapatkan bagaimana kita mengubah penampilan kita. Nah, pada saat itu, nah biasanya untuk penampilan ya yaitu pakaian gitu ya. Nah, akhirnya kita putuskan pada saat itu ya kita memilih ya dengan memasukkan filosofi. Iya, filosofi. Ya, filosofi di mana pada saat itu kita pikirkan kira-kira kalau kita menjadi sekolah tempat naungan bagi SMK lain, warnanya apa? Pada saat itu melihatlah kita ke langit. Nah, nampaklah warna langit. Sejuk gitu ya Pak ya? Ya, bukan hanya sejuk tetapi langit adalah payung bumi. Payung. Nah, ini kan naungan. Nah, dengan warna ini, dengan jati diri ini, nah kita menjadikan sekolah kita itu tempat naungan bagi sekolah-sekolah lain. Nah, setelah dapat warna itu, setelah kita menjadikan sekolah kita menjadi tempat berteduhnya, tempat bertanyanya sekolah-sekolah lain, nah kita menjadi atribut yang lain. Nah, biasanya yang karakter tinggi itu disiplin, ya tegas, ya tidak lemah. Itu mengarah-arah kepada militer. Maka kita kasihlah atribut pangkat. Ya, kita kasih atribut pangkat. Nah, pangkat kita lihat di SMK lagi Taruna segala macam. Nah, itu pangkatnya masih perwira pertama. Masih perwira pertama itu pamayan. Kita beda ya Pak. Nah, kita naikkan selepel menjadi pameng, perwira menengah. Jadi muncullah ya manggis. Dulu melati dulu, tapi akhirnya menjadi manggis. Ya itu dengan seperti itu. Nah, ada harapan manggis kita 1, seperti apa? Manggis 2, manggis 3 ya Manggis Pak ya? 3. Harapan kita apa? Nah, harapan kita di setiap kita memberikan pemahaman ini kepada siswa, dengan siswa memakai baju uniformnya hanya untuk 1 hari saja. Yang lain juga memakai baju yang lain di hari yang lainnya. Nah, itu kita harapkan siswa itu membentuk karakternya sendiri. Karena dunia pendidikan sekarang harus mengayomi HAM. Tidak ada lagi kekerasan di sekolah. Tidak boleh lagi tokok menokok, tempeleng menempeleng atau sepak menyepak. Nah, kita harapkan ya siswa itu memperbaiki dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara memakai atribut tadi. Nah, bayangan kita seperti ini. Untuk kelas 10 dengan melati 1, dia pakai atributnya, dia berkaca di depan kaca, dia bertanya kepada dirinya. Setinggi ini pangkat saya, kira-kira jabatan saya itu sebagai apa? Nah, kepada siswa juga kita buka peluang. Ananda bisa bertanya ke Polsek, ke Polres, atau ke Kodim. Ya, Kodim. Tanya di sana, Pak, kalau pangkat saya setinggi ini, kira-kira jabatan saya apa? Nah, pasti biasanya itu
regu penjaga itu, ya pasti membentak itu. Kamu jangan macam-macam. Kamu pangkat ini itu kepala staf kami. Itu di Kodim. Iya, di Kodim. Tapi kalau dia ke Polres, nah itu pertanyaan tanggapan yang akan dia dapatkan adalah kamu jangan macam-macam. Ini Wakapolres kami. Nah, gitu. Artinya begitu tinggi kita naikkan derajat siswa-siswi kita. Nah, harapan kita apa? Itu baru melatih satu. Harapan kita apa? Nggak mungkin anak itu lompat pagar dengan pakai pangkat kompol. Nggak mungkin anak itu lompat pagar dengan pangkat mayor. Malu. Nggak mungkin seorang mayor disuruh push up, disuruh guling-guling, disuruh pungut sampah, malu. Nah, ini yang kita harapkan. Apalagi melatih 2, ataukah lagi melatih 3. Nah, oleh sebab itu dia akan membentuk dirinya sendiri. Begitu juga kerapian rambut pasti diperhatikan, karena begitu dia pakai atributnya, pecinya, rambutnya gondrong. Nah, ini tentu tidak cocok, tidak matching. Tidak matching dengan atribut yang dia pakai. Akhirnya anak itu akan pangkas rambutnya sendiri. Kemudian dia berjalan, dia akan menjadi perhatian orang. Dari situ muncul rasa bangga. Muncul rasa bangga, ya harapan kita tidak ada lagi yang cabut. Berperilaku santun karena dia orang terhormat, orang berpangkat tinggi. Nah, berbicara santun, ya. Nah, berbuat semuanya, ya, bergaul semuanya menjadi apa yang ada di pundaknya itu. Nah, dengan demikian harapan kita anak itu sudah mengkondisikan. Kenapa? Karena kita yakin di SD 6 tahun dia. Di SMP atau MTS 3 tahun. Berarti sudah ada 9 tahun masa belajarnya. Tentu etika, norma itu sudah menjadi pemahaman dan cara berpikirnya. Tinggal praktek untuk di sekolah menengah. Ini harapan-harapan kita, dan akhirnya memang kita dijadikan sekolah rujukan. Cuma ya begitu bantuan yang rencananya gedung depan itu 3 lantai menjadi tidak karena ada perubahan dari Pak M. Nuh ke Pak Anies. Kalau Pak Nuh tadi untuk menjadikan kita menjadi mutu kita meningkat, nah kita harus mengubah penampilan kita. Itu dari Pak Nuh. Kemudian turun ke Pak Anies untuk apa wajah cantik? Untuk apa orang gagah kalau mutu ndak ada? Nah, jadi berubah kepada peralatan. Akhirnya rujukan kita banyak yang ke peralatan. Ya, alhamdulillah peralatan-peralatan kita di SMK Bangkinang sudah terbaru semuanya. Di semua jurusan sudah terbaru. Alhamdulillah. Nah, ini hasil rujukannya. Dan ini hasil perubahan kita. Sangat menarik ya, Pak ya. Ya, oke. Ya. Kemudian Pak, itu mengenai peluang kerja, Pak. Iya. Peluang kerja tuh kira-kira setelah anak kita selesai menamatkan sekolahnya di sini, kira-kira peluang kerja itu yang bagaimana nantinya, Pak? Oh ya, terima kasih. Kita bentuk karakternya, kita tanam disiplinnya. Ini karena COVID saja ini. Seharusnya MPLS kita ini untuk kedisiplinan. Biasanya kita memanfaatkan ahlinya ini, yaitu TNI. Biasanya orang Kodim ini udah ramai di sekolah kita ini untuk melatih kedisiplinan terhadap siswa-siswi kita. Nah, jadi peluang kerja itu sangat terbuka lebar. Tempatnya di mana-mana aja kira tuh, Pak. Kalau di sekolah kita rasanya di Riau ini tidak ada lagi perusahaan yang terbesar di Riau ini yang tidak bekerja sama dengan kita. Ya, di otomotif ada Agung Otomal, di sepeda motor ada Capella Honda, di elektronik ada Daikin, ada Toshiba, semuanya ya. Nah, kemudian di institusi ya, baik yang ada di kantor gubernur ya, Infokom, yang ada di kantor bupati, PUPR. Nah, semuanya sudah terbuka lebar untuk anak kita. Tetapi kita berharap anak-anak kita tidak mencari kerja. Seperti kalimat kita tadi, anak-anak kita itu adalah mau bekerja. Ya, buktinya apapun jurusan yang kita pertanyakan sekarang, semuanya sudah bisa produksi. Kita sekarang menggunakan radio, siswa-siswi kita bisa merakit radio. Ya. Nah, kita punya TBSM, anak-anak kita juara terus dalam kompetisi LKS ya, Pak ya. Ya, dilaksanakan oleh Honda, Yamaha dan lain sebagainya. Di otomotif ya,
Kalau kita ke Agung Automal, kadang-kadang kita merinding. Kenapa? Karena semua mekanik yang datang tuh ya kebanyakan anak-anak kita itu, dan kita ya kalau ingin servis di sana ya disambut tinggal langsung ya Pak ya. iya, anak-anak kita Iya sendiri gitu. disambut. Ya, kemudian di mana saja gitu. Jadi alhamdulillah ya, anak-anak kita tersebar di semua perusahaan yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu Iya, benar. gitu. Yang jelas Karena yang perusahaan-perusahaan ya, besar itu 500 kita terima, dan 500 ini akan magang dan semuanya dapat tempat magang. dapat tempat magang Itu ya Pak ya. buktinya bahwa kita sudah bekerja sama dengan semua industri yang ada di negara kita ini. Ya, tidak hanya di Riau, kita ke Surabaya, Ya. kita ke Jogja, kita Jakarta, Batam, Seluruh Indonesia Medan. ya Pak ya. Iya. Pada hari ini, Ya. tetapi waktu jua yang Oh, gitu ya. memisahkan kita, apalah daya kita Pak. Iya. Demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. SMK Negeri 1 Bangkinang Mengukir prestasi, berfaedahlah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.